Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Naam, ayuhal ikhwah wal akhwat rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah kita diperkenankan kembali mengikuti kajian ini di sore hari ini. Mudah-mudahan nanti kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Kemudian ikhwah dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita akan lanjutkan kajian Ibnu Katsir kita di sore hari ini, dan pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas dan sudah sampai pada halaman ke-34. Kita akan masuk ke 35. Namun sebelumnya ana ulangi terlebih dahulu ya ayatnya yang berkenaan dengan yang kita bahas di sore hari ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Kitabun marqum. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah, kita sudah mulai ya tafsir di potongan surah Al-Mutaffifin ini, dan kita sampai di halaman 35. Jadi Imam Ibnu Katsir melanjutkan pembahasan tafsirnya wa qauluhu ta'ala, ya, beliau memulai dengan firman Allah Ta'ala, idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Apabila dibacakan kepadanya tentang ayat-ayat kami, ya, dia akan menjawab inilah dongeng-dongeng orang terdahulu, ya, atau inilah cerita dongeng orang terdahulu. Ya, di sini maksudnya ikhwan dan akhwat sekalian, ai idza sami'a kalam Allah ta'ala minar rasuli yukadzibu bihi wa yadhunnu bihi dhanna saw faya'taqidu annahu mufta'alun majmu'un min kutubil awwalin, ya, min kutubil awail. Jadi di sini mereka orang-orang kafir, ya, pada Allah Subhanahu wa taala, ketika dibacakan ayat-ayat Allah, mereka mengatakan bahwa Al-Quran adalah dongeng-dongeng orang terdahulu. Jadi ketika dia mendengar kalam Allah dibacakan dari Rasulnya, ya, pertama mereka mendustakan, yang kedua mereka menyangka dengan prasangka yang buruk, ya, dan yang ketiga mereka meyakini bahwa yang dibaca itu adalah kumpulan dari kitab-kitab terdahulu, ya, atau dongeng-dongeng terdahulu. Kemudian
ya ini seperti firman Allah di ayat lain ya, di surat lain ya, yang bunyinya wa idza qila lahum madza anzala rabbukum qalu asatirul awwalin ya. Dan apabila dikatakan kepada mereka apa yang telah Rob kalian turunkan, kata mereka ya, qalu mereka berkata asatirul awwalin ya, yang diturunkan adalah dongeng-dongeng orang terdahulu. Nah, juga di ayat lain ya, di ayat lain di surat Al-Furqan ya ayat 5 Allah berfirman wa qalu asatirul awwalin iktatabaha fahiyatumla alaihi bukratan wa asila ya. Kata mereka ya, asatirul awwalin, dongeng-dongeng orang terdahulu yang dituliskah fahiyatumla, sedangkan dia telah dituangkan alaihi padanya dalam waktu pagi dan sore, sudah bacakan, dituangkan kepadanya pada waktu pagi dan sore. Nah, kemudian ya ada juga yang serupa dengan ayat ini juga di surat selain surat Al-Furqan, juga surat An-Nahl tadi. Nah, kemudian Allah berfirman kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla, tidak, bal ya, bahkan ala qulubihim, bahkan ada sesuatu yang menutup di atas hati-hati mereka, maka nu yaksibun, terhadap apa yang mereka lakukan ya, apa yang mereka lakukan. Jadi maksudnya adalah laisal amru kama za'amu ya, perkaranya bukan seperti yang mereka sangkakan. Yang mereka sangkakan tadi bahwasanya ya kalam Allah itu dongeng-dongeng terdahulu, tapi di sini Allah tegaskan perkaranya tidak yang seperti mereka sangkakan. Nah, wala kama qalu, dan bukan seperti apa yang mereka katakan. Inna hadzal qur'ana asatirul awwalin ya, yang mereka katakan bahwa Al-Qur'an ini dongeng-dongeng orang terdahulu, bukan seperti itu. Nah, kata Allah bal huwa kalamullah ya, kata penjelasan dari ayat tadi bal huwa kalamullah, bahkan justru ini adalah firman Allah, wa wahyu, dan wahyunya, wa tanzilu, dan ya wahyu yang diturunkannya, ala rasulihi, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, wa inna ma hajaba qulubuhum anil iman bihi alaiha minar rain ya, dan hanya saja hati-hati mereka itu hajaba, tertutupi dari keimanan di atasnya. Kenapa? Karena ada rain ya, rain nanti akan diartikan atau disebutkan maknanya ya. Karena ada rain dalam hati-hati mereka. Alladzi qad labisa qulubihim min kasrati dzunub, yang bisa menutupi hati mereka karena banyaknya dosa-dosa, wal khotoya, dan kesalahan. Karena itu Allah berfirman kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun ya, tidak maksudnya tidak seperti yang mereka katakan, bal bahkan ada yang menutupi dalam hati mereka ya, disebabkan apa yang mereka perbuat. Nah, di sini baru diartikan arti rain, ar-ron atau rain, ya'tari qulubal kafirin. Jadi rain itu bisa menutupi hatinya orang-orang kafir ya. Wal ghaim, kalau pakai ghaim itu lil abror ya, dia akan digunakan untuk al abror atau orang-orang yang beriman, orang-orang yang berbuat baik. Wal ghain ya, adapun kata ghain itu lil muqarrabin, bagi orang yang ya didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ya diriwayatkan dari Ibnu Jarir dan Tirmidzi dan Nasai dan Ibnu Majah ya, beliau atau mereka membawakan riwayatnya, sanadnya sampai kepada Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda idza aznaba dzamban kanat nuqtatun sauda'u fi qalbi ya. Jadi sesungguhnya seorang hamba apabila dia melakukan dosa
ya dia melakukan dosa, maka ada titik hitam di dalam hatinya. Ya, maka ada titik hitam di dalam hatinya. Nah, fa in taba minha suqila qalbu, dan apabila dia hamba tersebut bertaubat, maka ya dibersihkan kembali hatinya. Wa in zada zadat, dan apabila dia bertambah maksiatnya, maka bertambah pula titik-titik hitam itu. Titik-titik hitam itu dalam hatinya akan bertambah pula kalau dia makin bermaksiat. Nah, kata Nabi SAW, itulah makna dari firman Allah, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, ya. Kalla, tidak seperti yang mereka sangkakan. Bahkan ya justru ada penutup, ada ron ya yang menutupi hati mereka disebabkan apa yang mereka perbuat. Nah, kemudian ya juga di dalam riwayat At-Tirmidzi dan Nasa'i, kata mereka ya dalam riwayatnya, innal abda, sesungguhnya hamba, idza akhta'a khati'atan, apabila melakukan suatu kesalahan, nakata fi qalbihi nuqtatan sauda, maka akan terbentuklah titik hitam dalam hatinya. Nah, dalam hatinya. Fa in huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbu, dan apabila dia itu melepas kemudian beristighfar dan bertaubat, maka hatinya itu akan dibersihkan kembali. Fa in ada zida fiha, ya, dan jika dia itu mengulanginya keburukan atau kesalahan itu, maka ditambahlah titik hitamnya pada hati tersebut. Hatta ta'lu qalbahu fawran, sampai dia bisa mengangkat hatinya, ya bisa mengangkat hatinya, yaitu ar-ron tadi, alladzi qala Allah Ta'ala, yang Allah maksudkan atau yang Allah firmankan dalam firman-Nya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya. Tidak, sekali-kali tidak, justru ron telah menutupi hati-hati mereka disebabkan karena ya apa yang mereka lakukan dari maksiat kepada Allah. Nah, kemudian dalam riwayat Imam Ahmad ya dari sanadnya beliau sampai kepada Abu Hurairah juga, Rasulullah SAW bersabda, innal mu'min idza aznaba kanat nuqtatun sauda. Sesungguhnya seorang mukmin apabila melakukan dosa, maka ada titik hitam fi qalbihi, di dalam hatinya. Fa in taba wa naza'a wastaghfara suqila qalbuh, dan apabila dia bertobat kemudian dia mengangkat dosa itu atau mencabut dosa itu, naza' ya menghilangkan, wastaghfara dan beristighfar, maka suqila qalbuhu, dibersihkanlah hatinya dia. Fa in zada zadat hatta ta'lu qalbahu, dan apabila dia mengulangi ya dia menambahkan dosanya, maka bertambah pula titik hitamnya di dalam hatinya sampai ta'lu qalba, titik hitam itu bisa bisa berada di atas hatinya semua, bisa menghitamkan hatinya semuanya. Wa dzakar rain, dan itulah yang dinamakan ran, alladzi dzakarallahu fil Qur'an, yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Mutaffifin ini, ya kallabal rana ala qulubihim, ya ala qulubihim ma kanu yaksibun, ya. Jadi sekali-kali tidak, bahkan justru ran ini atau yang dosa ini bisa menutupi hati mereka disebabkan apa yang mereka perbuat. Nah, kemudian Hasan Al-Basri, beliau mengartikan huwa dzanbu ala dzanb. Ya, kata ron itu, kata Hasan Al-Basri, beliau mengartikan ron itu adzanbu ala dzanb, ya dosa di atas dosa. Hatta ya'mal qalbu fayamut, sampai hati itu buta. Ya'ma itu umyun, buta, sampai hatinya buta kemudian mati. Kemudian hatinya mati setelah buta tadi. Nah, kemudian itu juga dikatakan oleh Mujahid, Jubair, Qatadah dan Ibnu Zaid dan selain mereka. Nah, kemudian waqaluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, kalla innahum 'an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Ya kalla, tidak, sekali-kali tidak, apa yang mereka yakini itu tidak benar.
Bahkan mereka itu dari Robnya pada hari itu lamahjubun, akan tertutupi, ya, akan tertutup. Maksudnya apa? Lahum yaumal qiyamati manzilun wa nuzulun sijjinun thumma hum yaumal qiyamati ma'adzalika mahjubuna an ru'yati rabbihim wa khaliqihim. Ya, maksudnya adalah mereka pada hari kiamat itu memiliki tempat, ya, atau buat istirahat, ya, manzil, tempat, dan turun ke sijin, ya. Kemudian mereka pada hari kiamat sebenarnya mereka telah dihijab atau telah ditutupi dari melihat Robnya dan penciptanya, ya. Jadi orang kafir tertutupi dari melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Nah, kemudian Imam Syafi'i berkata mengenai ayat ini, kata beliau, wa fi hadhil ayat dalilun ala anna al-mu'minin yarawna azza wa jalla yawma idzin. Ya, kata Imam Syafi'i, ayat ini menjadi dalil bahwa orang beriman itu akan melihat Allah azza wa jalla pada hari kiamat. Nah, kata beliau, wa hadzal ladzi qalahu Imam Syafi'i, dan inilah apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala fi ghayatil husni, ya. Ini adalah puncak dari penafsiran yang sangat baik, ya. Wa huwa istidlalun bi mafhumi hadhil ayah. Dan ini adalah bentuk pendalilan dengan pemahaman ayat. Ya, jadi kan ayatnya berbunyi kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Kalla, tidak begitu, bahwa sesungguhnya mereka dari Robnya pada hari itu akan tertutupi. Nah, ini merekanya kan orang kafir, ya. Jadi mereka pada hari itu, hari kiamat, akan tertutupi, tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti kalau mereka orang kafir tertutupi secara mafhumnya, ya, secara pemahaman yang sebaliknya, berarti yang selain kafir dia bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang digunakan oleh Imam Syafi'i untuk berdalil akan melihatnya Allah bagi orang beriman pada hari kiamat, ya. Nah, kemudian di penjelasan selanjutnya, ikhwat dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kama dalla alaihi mantuqu qouli ta'ala wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ya, jadi Imam Syafi'i ketika berdalil dengan surat tadi, ya, surat Al-Mutaffifin, untuk melihat Allah dari mafhumnya, ya. Tapi beliau juga memiliki penguat dari ayat lain di surat Al-Qiyamah, ya. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan, ya, tentang tentang hal melihat Allah di hari kiamat nanti, yaitu dari firman-Nya wujuhu yawma idzin nadhirah. Pada hari itu wajah-wajah mereka itu nadhirah, bersinar atau berseri, ya. Ila rabbiha nadhirah, kepada Rabbnya nadhirah. Nadhirah itu nadhara yanzuru, atau melihat, ya. Jadi pada hari itu mereka akan dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga seperti yang dijelaskan atau yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, yang mutawatir, ya, yang mutawatir dalam perkara melihat Allah bagi orang-orang beriman di akhirat dengan penglihatan mata mereka, ya, dengan penglihatan mata mereka di akhirat. Itu banyak sekali dalil dari hadis yang menjelaskan akan hal itu. Nah, ya, diantaranya adalah mereka akan melihat, ya, dengan pandangan mata fi arasatil qiyamah, di hari kiamat nanti. Wa fi raudhatil jannat, dan di raudhah jannat juga mereka akan melihat al-fakhirah, ya, di taman-taman surga yang membanggakan. Mereka akan dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada dari riwayat Ibnu Jarir, ya, yang beliau menjelaskan dari Muhammad bin Amr Ar-Razi, dan riwayat ini sampai kepada Al-Hasan, ya, tentang firman Allah Ta'ala kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun, ya.
dia berkata yukshaful hijab, kata dia, ya dijelaskan tentang ayat ini, yukshaful hijab, bahwa hijabnya akan disingkap, dibuka, ya. Fayanzuru ilaihil mu'minuna wal kafirun, kemudian orang mukmin dan orang kafir itu tadinya melihat kepada di balik hijab itu, ya, kepada zat yang ada di balik hijab itu. Nah, summa yuhjabu anhul kafirun wa yanzuru ilaihil mu'minun, ya. Tapi kemudian terhalanglah orang-orang kafir dari pandangan itu, dan orang beriman masih tetap bisa melihat kulla yaumin hudwatan wa asyiya, pada setiap pagi, ya, dan sore, setiap hari. Nah, au kalaman hadza, ya, atau ucapan yang semakna dengan ucapan ini tentang firman Allah di surat Al-Mutaffifin ini. Nah, kemudian, ya, wa qaluhu ta'ala summa innahum lasalul jahim. Summa, kemudian, ya, sesungguhnya mereka lasalul jahim, mereka akan masuk ke dalam neraka jahim. Ya, orang kafir akan dimasukkan ke dalam neraka jahim. Summa hum ma'a hadzal hirmani an ru'yatir rahmani min ahli niran. Ya, maksudnya adalah mereka, ya, termasuk orang yang diharamkan dari melihat Ar-Rahman atau Allah, dari penduduk neraka. Nah, dari penduduk neraka. Jadi mereka yang diharamkan itu adalah termasuk penduduk neraka, kata para ulama. Nah, kemudian dikatakan juga hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun, ya. Ini yang dahulu kalian dustakan. Ini adalah, maksudnya melihat Allah, ru'yatullah itu adalah hal yang dahulu kalian dustakan juga. Ya, maksudnya ayyaqul lahum dzalika ala wajhi tafri' wa taubih wa tasghir wa tahqir. Ya, dikatakan ini kepada mereka, ya, dikatakan ini kepada wajah-wajah mereka dalam bentuk apa? Pencelaan, ya, atau dalam bentuk pencelaan, ya, buat mereka, kemudian penghinaan buat mereka, ya, pengecilan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini dulu yang kalian dustakan. Nah, kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin wa ma adraka ma 'illiyun kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin makhtum khitamuhu miskun wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim 'ainan yashrabu bihal muqarrabun. Nah, di potongan yang ketiga ini, ya, surat Al-Mutaffifin ayat 18 hingga 28, Imam Ibnu Katsir menjelaskan, yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, haqqan inna kitabal abrari wa hum bi khilafil fujjar lafi 'illiyyin, ya. Kata beliau, ya, sangat benar bahwa catatan orang-orang baik atau orang beriman itu berbeda dengan orang fujar, orang jahat, ya. Nah, dan catatan orang beriman itu ada di Illiyin, ya, tempat yang tinggi. Illiyin di tempat yang tinggi. Maksudnya masiruhum ila Illiyin wa huwa bi khilafi sijjin, ya. Maksudnya tempat kembali mereka adalah di Illiyin, ya, dan Illiyin itu adalah lawan dari kata sijjin. Nah, kemudian A'mas, ya, menjelaskan tentang ayat ini menggunakan riwayat yang sampai kepada Ibnu Abbas, ya, Ibnu Abbas, ya, terus Ka'ban, ya, wa ana hadirun, ya, bahwa Ibnu Abbas pernah bertanya kepada seorang sahabat lain, yaitu namanya Ka'ab, ya. Sa'ala Ka'ban, Ibnu Abbas bertanya kepada Ka'ab, wa ana hadirun an sijjin, ya,
dan aku berada pada penjelasannya, pada penjelasan Ka'ab ketika menjelaskan tentang sijin, ya, tentang sijin. Kata Ka'ab apa? Qala, ya, beliau berkata, hiyal ardus sabi'ah wa fiha arwahul kufar. Kata Ka'ab, sijin itu adalah bumi yang ketujuh, ya. Bumi kan seperti kita tahu ada 7 berdasarkan dalil, ya. Ada 7 dan sijin itu adalah di paling akhir bumi ketujuh, di bawahnya. Nah, kemudian Ibnu Abbas bertanya tentang Illiyin. Maka Ka'ab berkata, hiya sama'us sabi'ah wa fiha arwahul mu'minin. Ya. Kata Ka'ab bahwa Illiyin adalah langit yang ketujuh dan di dalamnya ada ruh-ruhnya orang beriman. Nah, ya, dan ya selain mereka juga berkata demikian, ya, bahwa Illiyin adalah as-sama'us sabi'ah, adalah langit ketujuh. Nah, kemudian diartikan oleh Ibnu Abbas juga, kalla inna kitabal abrari lafi Illiyin, yakni al-jannah. Ya, jadi ketika mengartikan ini Ibnu Abbas juga mengartikan Illiyin dengan sebutan surga. Jadi tidaklah begitu. Sesungguhnya kitab-kitab orang yang beriman atau orang baik, berbuat baik itu niscaya dalam Illiyin atau di dalam surga, kata Ibnu Abbas. Nah, kemudian ya menurut Qatadah, ya Qatadah berkata Illiyun, ya, arti Illiyun menurut beliau adalah saqul arsy al-yumna. Kata Qatadah, Illiyun itu adalah sak itu betis, ya. Betis arsy-nya Allah yang sebelah kanan, kata Qatadah. Jadi Illiyun itu adalah Illiyun itu betis arsy-nya Allah yang sebelah kanan. Nah, kemudian selain Qatadah berkata Illiyun inda sidratil muntaha, bahwa Illiyun itu adanya di Sidratil Muntaha. Ya, jadi banyak penafsiran tentang Illiyun. Nah, kemudian zahirnya bahwa Illiyin itu ma'khudun minal 'ulu wa kullama 'ala syai' wartafa'a 'azuma wattasa'a. Jadi secara zahir kata Illiyun itu diambil dari kata al-'ulu atau yang artinya tinggi. Ya, artinya tinggi. Jadi setiap yang tinggi di atas sesuatu, maka dia akan terangkat dan akan menjadi besar perkaranya. Nah, menjadi besar perkaranya. Nah, karena itu Allah Ta'ala berfirman mu'azziman amrahu, ya, untuk mengagungkan perkaranya, yaitu Illiyin, wa mufakhiman sya'nuhu, dan untuk membanggakan, ya, urusannya. Wa ma adraka ma Illiyun, ya. Makanya Allah setelahnya menanyakan, apakah kalian tahu apa itu Illiyun? Nah, biasanya kalau diulang-ulang dalam Al-Qur'an, ya, wa ma adraka ma itu untuk apa? Untuk mengagungkan sesuatu yang disebutkan tadi, ya. Dan ini banyak, ya. Contohnya apa? Contohnya di Al-Qadr, ya. Ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Itu kalau disebutkan wa ma adraka itu biasanya pengagungan Allah buat sesuatu yang disebutkan sebelumnya. Ya, di surat Al-Qadr berarti tentang Lailatul Qadr itu diagungkan oleh Allah. Di sini wa ma adraka ma Illiyun berarti yang diagungkan di sini adalah Illiyin, ya, Illiyun. Ya, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menguatkan, ya, terhadap apa yang sudah Allah catat, lahum kitabum marqum, ya. Allah menguatkan dengan kitabum marqum, bahwa di Illiyun itu ada catatan yang marqum, yang yashhadul muqarrabun, ya, yang terjaga, yashhadul muqarrabun, yang didekatkan terhadap makhluk yang dekat dari para malaikatnya. Ya, dari para malaikatnya. Jadi makhluk yang didekatkan, ya, tidak ada yang menyangkal bahwa mereka juga ada makhluk yang didekatkan oleh Allah, yaitu para malaikat. Ya, kemudian
Al-Aufi berkata dari Ibnu Abbas, yashhaduhu min kulli sama'in muqarrabuha. Jadi akan disaksikan oleh orang-orang yang ada di langit, ya, di setiap langit, ya, yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah taala berfirman, innal abrara lafi na'im. Sungguhnya orang yang baik itu akan berada di na'im, ya, di na'im atau surga. Maksudnya yaumal qiyamah hum fi na'imin muqimin wa jannatin fiha fadlun 'amimun 'alal araiki wa hiya sururi tahtal hijal yang zurunam. Jadi yang dimaksud na'im adalah pada hari kiamat mereka berada dalam kenikmatan yang muqim, yang abadi, yang terus-menerus, ya. Mereka dalam kenikmatan yang terus-menerus di surga yang di dalamnya terdapat karunia yang sangat banyak, ya, karunia yang sangat banyak. Mereka berada di araik, di sofa, ya, arikah, yang mereka berada di sofa-sofa, wahiyah surur, ya, atau di ranjang, ya, surur, ranjang, tahtal hijal, yang berada di di surga, yang turun mereka dapat melihatnya. Nah, kemudian, ya, ada yang mengatakan makna yang turun fi muqihim, ya, maksudnya mereka melihat ciptaan atau kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan dari kebaikan, ya, yang Allah berikan dari kebaikan dan, ya, dari karunia Allah yang tidak akan ada putusnya dan la yabid, dan tidak akan musnah. Jadi karunia Allah yang diberikan tidak ada putusnya dan tidak akan musnah. Ya, ada yang mengartikan juga dikatakan makna yang turun alal araiki, yang turun ilallah, ya. Ya, mereka berada di dipan-dipan atau di ranjang-ranjang atau di sofa-sofa, mereka dapat melihat Allah Azza wa Jalla. Ini salah satu makna yang turun, maksudnya yang turun kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, dan ini adalah sebalik, ya, atau kebalikan, ya. Ini adalah kebalikan dari sifatnya orang-orang yang fujar. Dari orang-orang fujar, ya. Kenapa? Karena orang fujar itu dari rautnya akan tertutup, ya, terhijab, akan ditutupi. Nah, kemudian, ya, mereka itu fadzakara an haula annahum yubahuna nadhar ila Allah azza wa jalla wa hum ala sururin wa furushim, ya. Dan dikatakan tentang mereka bahwa mereka itu dibolehkan melihat Allah Azza wa Jalla ketika mereka berada di dipan atau di sofa-sofa dan di ranjang-ranjang mereka. Jadi orang kufar kan nggak masuk surga, nggak dapat, ya, atau nggak bisa masuk surga. Jadi mereka akan terhalangi. Nah, sebagaimana dalam riwayat Ibnu Umar, bahwa beliau, ya, pernah menyampaikan riwayat inna adna ahlil jannah manzilatan laman yanzuru fi mulki masirat alfai sanatin yara aqsahu kama yara adnahu, ya. Jadi sesungguhnya derajat paling rendah bagi penduduk surga, ya, yaitu orang yang bisa melihat kekuasaan Allah dari jarak alfai sanah. Alfai sanah itu dari jarak 100 tahun, ya, 100 alfai itu 1000, ya, dari jarak 2000 maksudnya, ya. Alfun itu 1000, alfai berarti 2000. Jadi mereka akan dapat melihat kekuasaan Allah dari jarak 2000 tahun. Ya, dia melihat yang terjauh sama seperti melihat yang terdekat. Jadi pandangan di hari itu atau di yaumul qiyamah bagi penduduk surga, ya, yang jaraknya terjauh itu sama seperti apa? Yang terdekat. Berarti kekuatan matanya itu memang diberikan kekuatan yang begitu kuat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melihat yang terjauh itu sama dengan yang terdekat, ya, sama yang terdekat. Masya Allah, ya. Nah, ini adalah kenikmatan bagi penduduk surga. Wa inna a'lahu laman yanzuru ilallahi fi yaumin marratain, dan derajat paling tinggi surga itu adalah
akan didapatkan orang yang dapat melihat Allah dalam sehari 2 kali. Dalam sehari 2 kali. Nah, itu derajat yang paling tinggi. Dia akan bisa melihat Allah dalam sehari 2 kali. Nah, marratain. Itu menurut riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu an. Nah, kemudian firman Allah, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Ya, kalian akan mengenali atau kalian akan mengetahui di dalam wajah mereka nadratan na'im. Jadi kenikmatan yang bercahaya ya, atau cahaya dari kenikmatan itu. Jadi itulah akan diketahui bagi orang yang melihatnya. Jadi orang yang mendapatkan nikmat akan kelihatan di wajahnya itu kenikmatan yang bercahaya. Nah, maksudnya ta'rifu idza nadarta ilaihim fi wujuhihim nadratan na'im ay sifatat tarafah wal hishmah was-sururi wad-di'ah war-riyasah. Nah, maksudnya adalah apabila kalian melihat kepada mereka orang yang di surga, di muka-muka mereka, di wajah mereka itu ada cahaya yang berasal dari kenikmatan itu. Maksudnya dari sifat tarafa. Tarafa itu megah ya. Tarafa itu megah, wal hishmah dan elegan. Wasurur dan bahagia, wadi'ah dan serba enak ya, serba enak, warriyasah dan sebagai orang yang ditokohkan atau dikaruniakan atau dimuliakan. Nah, ya, kemudian ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kenikmatan buat penduduk surga ya. Dan tadi Masya Allah ya, yang paling rendahnya kata Ibnu Umar itu bisa melihat kekuasaan Allah dari jarak 2000 tahun ya. 2000 tahun, jarak 2000 tahun bisa dilihat. Nah, kemudian yang paling jauh itu bisa dilihat seperti yang paling dekatnya. Jadi nggak ada bedanya. Yang terjauh bisa dilihat seperti yang terdekat. Jadi penglihatan orang ahli surga itu akan dikuatkan oleh Allah sehingga bisa melihat yang terjauh sama seperti yang terdekat. Nah, tapi yang lebih ajib, yang lebih Masya Allah lagi ya, bagi orang yang mendapatkan tingkatan surga yang paling tinggi, dia bisa melihat Allah sehari dua kali. Nah, kemudian firman Allah Ta'ala, yusqawna min rahiqin makhtum. Ya, mereka akan diberikan minum dari rahiqin makhtum. Yusqawna min khamrin minal jannah war rahiq min asma'il khamr. Maksudnya mereka akan diberi minum dari khamr dari surga. Jadi khamr yang dulu di dunia dilarang untuk diminum bagi umat Islam, dia akan diberikan oleh Allah di surga. Namun khamr di sana itu ya tidak memabukkan, karena di sana tidak ada yang memabukkan ya. Dan rahiq min asma'il khamr, dan rahiq itu salah satu nama-nama khamr ya, nama-nama khamr. Dalam hal ini ada riwayat dari Imam Ahmad tentang rahiq maktum, ada riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah taala ya, bahwasanya beliau membawakan riwayat sampai ke Abi Sa'id Al-Khudri bahwa saya melihatnya riwayat ini sudah marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, ayyuma mu'minin saqa mu'minan surbata ma'in ala dhama'in saqallahu ta'ala yaumal qiyamati minar rahiqim makhtum. Ya, siapa saja orang mukmin yang memberikan minum terhadap orang yang kehausan, maka Allah akan memberikan minum kepadanya dari rahiqim makhtum. Ar-rahiq tadi adalah salah satu jenis khamr yang akan diberikan Allah kepada penduduk surga ya. Dia akan mendapatkan rahiqim makhtum di surga nanti. Wa ayyuma mu'minin at'ama mu'minan ala ju'in at'amahu Allahu min simaril jannah. Siapa saja yang memberikan makanan ya, siapa saja seorang mukmin yang memberikan makanan kepada mukmin lain yang kelaparan, maka Allah akan memberikan makanan dari buah-buahan surga. Wa ayyuma mu'minin kasa mu'minan sauban ala uryin kasahullahu min hudril jannah.
siapa saja yang memberikan baju ya, siapa saja yang memberikan penutup aurat atau baju kepada mukmin yang lain, dan Allah akan ya kepada mukmin yang lain yang telanjang, maka Allah akan memberikan baju untuknya dari kehijauannya surga, atau dari khudrin ya, dari benda yang hijau di surga nanti. Nah, ya ini riwayat dari Abi Sa'id Al-Khudri tentang orang yang memberikan minum dan orang-orang yang memberikan makanan serta pakaian terhadap yang membutuhkan. Nah, kemudian wa fi qalihi khitamu misk ya. Dan dalam firman-Nya khitamu misk maksudnya adalah khaltuhu miskun. Khitamu misk itu artinya kalau kita artikan penutupnya adalah dengan misk ya. Maksudnya Allah campurkan penutupnya itu dengan campuran misk ya. Kemudian Aufi dari Ibnu Abbas berkata, "Thayyaballahu lahumul khamr." Allah akan menjadikan baik padanya khamr nanti di hari kiamat ya. Di hari kiamat khamr akan menjadi baik baginya. Kemudian fakana akhiru syai'in ju'ila fiha misliha, dan sesuatu yang dijadikan penutup darinya adalah misak ya, misak. Hutima bimiskin ya, akan ditutup dengan minuman campuran dari misak tadi ya. Misak kan minyak wangi ya kalau kita artikan, tapi di sana nanti akan jadi minuman yang sangat istimewa yang dijadikan untuk penutup dari makanannya. Nah, kemudian dari Ibrahim dan Hasan juga mengartikan hitamu misak itu artinya akibatuhu misk, atau ya yang terakhirnya itu adalah dengan misak, atau dengan kalau misak itu artinya sendiri kasturi ya, minyak kasturi. Nah, tapi itu akan dijadikan minuman bagi penduduk surga, bahkan yang akan dijadikan terakhirnya. Nah, kemudian Ibnu Jarir beliau membawakan riwayat dari Abi Darda, khitamuhu misk, kata beliau dalam tafsir ini maksudnya adalah syarabun abyadun mithlul fiddati yahtimuna bihi syarabahum. Ya, kata Abu Darda bahwa misak itu adalah minuman yang putih seperti timah, fiddah seperti timah, yang akan dijadikan penutup minuman. Walau anna rajulan min al-dunya adkhala usbu'ahu fihi thumma akhrajaha lam yabqa dzu ruhin illa wajadat tibaha. Nah, dan sekiranya ada seorang dari penduduk dunia ya dapat memasukkan telunjuknya ke dalam misak tadi ya. Dalam misak tadi kemudian dia mengeluarkannya, maka tidak akan ada makhluk yang bernyawa atau punya roh kecuali dia akan mendapatkan aromanya. Yaitu misak. Jadi misak jannah itu seperti itu. Kalau ada seorang yang dapat mencelupkan jarinya, kemudian dia bawa ke dunia, maka tidak ada satu makhluk pun yang bernyawa atau punya roh kecuali dia akan mendapatkan wanginya. Nah, ya kemudian dari Mujahid, khitamu misak maksudnya adalah tibuhu misak. Kata Mujahid, maksud dari khitamu misak adalah aromanya atau wanginya, wangi misak. Jadi bukan nama minuman, tapi wanginya, wangi misak atau kasturi. Nah, kemudian firman Allah Ta'ala, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka pada hal itu maka berlomba-lombalah bagi orang yang mau berlomba. Ya, maksudnya wa fi mithli hadzal hal falyatafakharil mutafakhirun waliyatabaha wa yukathir wa yastabiqu ila mithlihil mustabikun. Ya, maksudnya pada yang seperti ini, seperti keadaan ini, maka hendaklah orang-orang berbangga ya, bagi orang yang mau berbangga ya. Jika mau berbangga dengan keadaan ini, maka itulah yang lebih baik ya, maksudnya. Jangan berbangga dengan harta ya, jangan berbangga dengan dengan hal-hal dunia, jabatan dan sebagainya. Tapi kalau mau berbangga, maka berbanggalah dengan mengejar kriteria ahlul jannah, maka berbanggalah dengan itu ya. Dan
perbanyaklah amalan-amalan yang bisa menjadikannya ahlul jannah, ya. Kemudian limits lihada falyamalil amil, dan ini seperti firman Allah ya di ayat lain ya, yang Allah katakan limits lihada ya, maka karena inilah falyamalil amilun, beramallah orang yang mau beramal. Dan juga firman Allah ya di ayat yang lain. Kemudian firman Allah Ta'ala wa mizajuhu min tasnim, ya. Wa mizajuhu min tasnim maksudnya adalah campurannya adalah dari tasnim. Ya, maksudnya mizaju hadzal rahiq al-mausuf min tasnim ay min syarabin yuqalu lahu tasnim. Jadi campuran rahik atau kasturi tadi ya, atau khamar, jenis-jenis khamar tadi ya, yang sudah disebutkan itu dengan dicampur tasnim atau minuman yang disebut dengan tasnim. Maksudnya adalah huwa asrafu sarabi ahlil jannah wa a'lahu. Dan tasnim ya, di sini kata Ibnu Katsir adalah minuman yang termulia bagi penduduk jannah dan paling tinggi ya. Jadi minuman yang paling tinggi dan termulia adalah tasnim. Nah, kemudian menurut Abu Shalih dan Dhahak, tasnim itu adalah qala ainan yasrabu bil muqarrabun ya. Ditafsirkan oleh ayat berikutnya, yaitu adalah mata air atau mata air yang bisa diminum oleh orang-orang atau makhluk yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yasrabuhal muqarrabun sirfan wa tumzaju li ashabil yamin masjan. Ya, maksudnya ya dia akan diminum oleh al-muqarrabun ya, makhluk yang didekatkan kepada Allah. Dan dia akan dicampur bagi ashabul yamin atau orang yang masuk ke dalam surga nanti ya. Dia akan menjadi minumannya ahli surga. Nah, Kemudian di bagian terakhir, ikhwah dan akhwat sekalian, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahli munqalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun wa ma ursilu alaihim hafizin falyawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun alal araiki yanzurun hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Nah, di sini di bagian terakhir ikhwah sekalian dan akhwat, Allah mengabarkan tentang orang-orang yang mujrim atau berbuat jahat atau maksiat, annahum kanu fid darid dunya yadhakun minal mu'minin. Jadi mereka dulu di dunia suka menertawakan ya, suka mentertawakan orang beriman ketika ya beribadah, ketika mereka percaya kepada adanya hari akhir, ditertawakan sama orang-orang jahat tadi, orang yang kufar tadi. Maksudnya yastahzi'una bihim wa yahtaqirunahum. Maksudnya mereka itu meremehkan dan mengolok-olok orang yang beriman, ketika beribadah diolok-olok, kemudian ketika percaya dengan hari akhir diolok-olok. Wa idza marru bil mu'minina yataghamazuna alaihim. Dan apabila mereka melewati orang-orang beriman, mereka itu mengolok-olok ya orang beriman yang sedang dalam keadaan beribadah atau yang lainnya. Nah, ay muhtaqirina lahum, maksudnya menghinakan mereka. Wa idzan qalabu ila ahli munqalabu fakihin, dan apabila mereka kembali ke keluarga mereka, in qalabu fakihin ya, mereka akan fakihin ya, fakihin itu mereka akan kembali dengan keadaan fakihin ya, maksudnya adalah mereka bercanda sendagurau ya. Maksudnya idzan qalaba ay raja'aha ulail mujrimun ya. Apabila mereka kembali, maksudnya orang-orang yang bermaksiat, orang yang kufar tadi kembali kepada rumah-rumah mereka, inqalabu ilaiha fakihin ya. Mereka akan kembali dalam keadaan fakihin atau mahma talabu wajadu ya. Mahma talabu wajadu, maksudnya meskipun mereka meminta, mereka akan dapatkan ya. Jadi fakihin itu ya apa yang mereka minta akan dapatkan. Wa ma hadza masyakaru ni'matallahi alaihim. Walaupun begini, tapi orang-orang mujrim tadi tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
bal ishtaghalu bil qaumil mu'minin, bahkan mereka menyibukkan diri dengan mencela dan mengolok-olok orang beriman, bihaq yuhkirunahum, ya, dan merendahkan mereka orang beriman, wa yasudunahum, ya, dan dengki terhadap orang-orang beriman. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun, dan apabila mereka melihatnya, mereka inna haula ladallun, ya, mereka akan mengatakan bahwa orang-orang itu adalah tersesat kepada orang beriman. Jadi biasa mereka mencela orang beriman, itu sifat yang biasa, ya, dan bahkan mereka mengatakan sesat kepada orang-orang beriman. Kenapa? Karena ya keberadaan mereka yang tidak satu agama dengan orang kufar tadi. Ya mesti orang-orang agama lain ya akan mencela agama kita, mesti, ya, itu sudah menjadi sunnatullah. Jadi agama lain akan mencela kita itu sudah wajar, ya, sampai kita mau beragama dengan agama mereka dan semuanya. Ya makanya tidak ada agama ya yang benar kecuali Islam. Ya ada yang mengatakan semua agama benar, itu ya adalah kesesatan, ya adalah suatu kesesatan. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa ma ursilu alaihim hafidhin, dan tidaklah mereka diutus kepada mereka hafidhin untuk menjaga. Maksudnya wa ma ba'atha haula'il mujrimun hafidhin ala haula'il mu'minin, dan tidaklah Allah mengutus orang mujrim untuk menjaga orang-orang beriman. Jadi kerjaannya mujrim atau orang kufar tadi ya bukan menjaga orang beriman, justru apa? Justru mengolok-olok, mencela dan sebagainya. Wa ma yasduru minhum min a'malihim wa aqwalihim wa la kullifu bihim, ya apa saja yang keluar dari amalan mereka, ucapan mereka, itu tidaklah menjaga orang beriman sedikit pun. Jadi ucapan mereka nggak ada yang ditujukan untuk menjaga umat Islam atau umat beriman. Nah kemudian ya, dan ini juga ada yang menguatkan di ayat yang lain, ya, di ayat yang lain yang agak lumayan panjang. Nah, ya, ana ambil langsung ya tengah-tengahnya saja. Fattakhtumum sikhriya, ya, kemudian mereka menjadikan orang beriman itu sikhriya, bahan candaan, hatta ansaukum dzikri, sampai mereka melupakan mengingat Allah karenanya, ya. Mereka mengolok-olok orang beriman sampai lupa mengingat Allah karena hal itu. Ya, wa kuntum minha tadhakun, dan kalian dari mereka itu suka ketawa, suka menertawakan, ya. Dan ini adalah salah satu ayat yang mendukung dari makna surat Al-Mutaffifin tadi. Kemudian walihada qala hauna fal yauma, yakni yaumal qiyamah alladzina amanu minal kuffari yadhakun, ya. Pada hari ini, hari kiamat maksudnya, orang-orang beriman gantian, maksudnya orang-orang beriman akan menertawakan orang-orang kafir. Di hari kiamat gantian. Di hari kiamat orang beriman akan menertawakan orang kafir sebagaimana orang kafir menertawakan orang beriman di dunia. Ai fi muqabalati ma dhahika bihim ulaik, ya. Ini adalah sepadan dengan apa yang dilakukan mereka dari ketawaan di hari dunia atau di dunia ini. Alal araiki yang turun, mereka akan dapat melihat, ya, orang kufar, orang beriman akan dapat melihat orang-orang kufar, atau orang beriman bisa melihat ilallahi azza wa jalla, ya, melihat Allah Subhanahu wa taala fi muqabalati man za'ama fihim annahum dhalun, ya. Jadi orang beriman akan diberikan keistimewaan melihat Allah. Ini berbanding terbalik dengan keyakinan atau klaim orang-orang kafir yang dulu menyesatkan orang beriman, ya, yang dulu mereka menyesatkan orang beriman, ya, padahal bukan orang sesat, ya, padahal bukan orang sesat, ya. Kemudian min auliya illa al-muqarrabun, ya. Jadi mereka menyesatkan orang beriman, juga orang-orang yang dijadikan wali Allah, ya, atau wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ila rabbihim fi dari karamatihi, itu akan terjadi, ya, di hari kiamat
rumah keabadian, di rumah keabadian. Kemudian hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'aluna. Ini ayat terakhir. Apakah orang-orang kafir akan diberikan balasan dari apa yang mereka dahulu perbuat? Ya, ini ya kalimat tanya tapi ditujukan untuk memikirkan sebenarnya untuk berpikirnya orang-orang yang masih berakal, masih beriman. Apakah mereka orang kafir akan diberikan ganjaran terhadap apa yang mereka lakukan? Maksudnya hal juziyal kufar ala ma kanu yuqabiluna bil mu'minin. Ya, apakah orang-orang kafir itu akan diberikan balasan terhadap apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang beriman dari mengolok-olok, dari mengecilkan, mengurangi, dan dari sesuatu yang mengejeknya. Ya, apakah mereka akan diberi balasan itu? Yakni qad juzu aw faral jaza wa atamuhu wa akmalu. Nah, sebenarnya di sini nggak usah dijawab pun sudah pasti terjawab ya bagi orang beriman, bahwa mereka sudah diberikan ganjaran yang setimpal atau balasan yang setimpal di hari kiamat. Bahkan lebih dan lebih sempurna daripada sekedar balasan doang. Kenapa? Karena mereka akan berada di neraka abadan selamanya. Ini orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang suka mencela, suka mengolok-olok orang beriman di dunia, baik dalam ibadahnya atau dalam hal yang lainnya. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Dan inilah akhir dari surat Al-Mutaffifin ya. Dan mudah-mudahan bisa diambil faidah dan dipahami oleh kita semuanya. Jadi orang beriman akan selalu diolok-olok oleh orang kafir dimanapun berada. Sampai apa? Ya sampai orang beriman itu mau ikut ke dalam agama mereka. Orang Yahudi akan mengolok-olok kita. Orang Nasrani pun demikian. Orang Yahudi mengatakan kita itu ya sebagai apa ya? Ya orang yang tersesat atau apa. Orang Nasrani menganggap kita juga seperti itu. Bahkan bahasanya kan menyelamatkan, ya ada bahasa-bahasa yang ya sangat ini ya, menyelamatkan domba-domba yang tersesat ya kata mereka. Ya, domba-domba yang tersesat ini ditujukan kepada orang beriman, orang Islam, katanya domba yang tersesat. Nah, itulah semuanya ya, semua dalam agama itu akan seperti itu. Ya, jadi sangat sesat bagi orang yang mengatakan semua agama itu sama. Itulah ucapan yang sangat menyesatkan. Tidak ada agama, tidak ada yang sama, dan yang agama yang benar di sisi Allah adalah agama al-Islam. Nah, ya baik ikhwan dan akhwat sekalian, mungkin ini yang bisa disampaikan di kesempatan sore hari ini. Ya, jika ada yang dipertanyakan berkenaan dengan surat Al-Mutaffifin, ya tafadhol ya untuk beberapa saat ke depan. Insyaallah jika tidak ada kita tutup ya, kita cukupkan. Ya, baik. Mudah-mudahan kita dapat mengambil ilmu dari apa yang dijelaskan tadi, dan mudah-mudahan kita bisa menjadikannya sebagai ya, dalil ya, sebagai bekal di dalam ibadah kita sehari-hari ya, bahwa ya apa yang kita baca, apa yang kita pelajari itu akan memberikan faidah atau akan menguatkan ya amalan ibadah kita di hari-hari kita insyaallah. Nah, ya insyaallah besok akan ada kuis, jangan lupa ya diisi ya, dilengkapi. Nah, mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akhiri ikhwan dan akhwat sekalian dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.